Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas lagi mengenai Pertalite yang dituding boros usai harganya naik. Masa sih? Oke. Ini kemarin kita ingin tahu pendapat para bapak ibu netizen terkait permasalahan Pertalite yang dianggap boros setelah dia naik. Nah, waktu menunjukkan sekarang pukul 3 pagi, jadi saya pakai jaket ya karena di dalam rumah agak dingin. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini PT Pertamina menyuarakan ya, ada isu di media sosial bahwa BBM jenis Pertalite ini disebut lebih boros usai harganya naik. Nah, kemudian Pertamina menegaskan bahwa kualitas dari BBM jenis Pertalite dengan RON 90 ini yang dipasarkan melalui penyalur resmi dengan SK sekian itu ada dalam batasan dan spesifikasi Dirjen Migas yang menunjukkan suhu penguapan pada suhu kamar, diantaranya ada parameter rate, vapor pressure atau RFVP. Jadi berdasarkan hasil uji tersebut yang disalurkan ke terminal bahan bakar minyak atau kita kenal dengan SPBU itu dalam batas yang diizinkan, yaitu dalam rentang 45 sampai 69 kPa ya. Nah, itu adalah klaim dari Pertamina ya. Oke, nanti kita lihat bagaimana klaim atau testimonial yang dirasakan oleh Bapak Ibu netizen. Oke, selanjutnya. Nah, hal ini diungkap oleh Corporate Secretary Pertamina, Patra Niaga, pada tanggal 21 September 2022. Jadi kalau sekarang tanggal 22 pagi, berarti tadi malam ya. Tadi malam itu beliau menyatakan informasi tersebut. Nah, kemudian himbauannya adalah setelah masalah tersebut menjadi viral, Pertamina mengimbau agar konsumen membeli BBM di lembaga penyalur resmi seperti SPBU dan Pertasop. Ini agak lucu juga gitu ya. Walaupun misalkan ada himbauan untuk membeli di Pertasop, saya mendengar kabar di beberapa Pertasop yang jumlah penjualannya menurun, itu ya dikhawatirkan akan gulung tikar atau misalkan akan menunggak terus biaya operasional. Karena apa? Penurunannya dirasakan banyak penurun ya, karena penjualannya orang lebih banyak memilih Pertalite dengan cara mengantri di SPBU. Jadi kalau misalkan kita lihat di beberapa SPBU dan hampir banyak SPBU terjadi antrian yang luar biasa untuk penggunaan Pertalite, terutama di motor atau di mobil. Nah, silakan Bapak Ibu netizen ini cek saja di beberapa SPBU, pasti untuk penjualan Pertalite itu banyak mengalami antrian ya. Nah, jadi akibatnya apa? Karena Pertasop ini dia menjual jenis Pertamax. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, itu adalah hal yang disanggah, kemudian diimbau dan disampaikan dari pihak Pertamina. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penjelasan dari pakar ITB. Oke, kita sudah masuk ke berita yang selanjutnya, di mana ini dilansir oleh tekno.tempo.co bahwa belakang ini beredar di media sosial pengakuan beberapa jenis penggunaan BBM, di mana Pertalite produksi Pertamina setelah naik harga lebih boros daripada sebelumnya. Nah, hal ini ditanggapi oleh dosen dari kelompok keahlian konversi energi Institut Teknologi Bandung, Bapak Tri Yuswi Jayanto Zainuri. Beliau menjelaskan bahwa apabila penggunaan BBM Pertamax beralih ke Pertalite, jadi kita garis bawahi ini adalah penggunaan dari Pertamax ke Pertalite ya. Nah, Bapak Tri Yuswi Jayanto Zainuri menjelaskan bahwa apabila penggunaan BBM Pertamax ya, jadi saya garis bawahi Pertamax beralih ke Pertalite ya,
dimana Pertamax itu kan RON-nya atau angka oktannya itu 92 beralih ke yang 90, itu akan mengakibatkan lebih boros. Karena apa? Karena wajar, daya lebih rendah, maka otomatis bahan bakar akan lebih boros. Yang asalnya 92 ke 90. Nah, itu dari Pertamax ke Pertalite ya. Beda kasus jika penggunaannya memakai Pertalite yang biasanya seminggu, ini mungkin cukup 3 sampai dengan 4 hari saja. Jadi biasanya seminggu, tetapi sekarang hanya cukup untuk 3 atau 4 hari saja. Mungkin saja, jadi beliau menyampaikan, mungkin saja komposisi kimia senyawa di dalam BBM ini berubah. Jadi komposisi senyawanya berubah sehingga nilai kalor bensin berubah. Nah, ini beliau menyampaikan pada tanggal 20 September 2022. Jadi yang berubah itu adalah nilai kalornya, atau mungkin kalori adalah nilai panasnya mungkin ya. Jadi nilai panasnya itu berubah sehingga mungkin ini akan mengakibatkan penguapannya akan lebih cepat ya. Jadi menurut Bapak Tri, nilai kalor yang menandakan kandungan energi pada bahan bakar ini ditentukan oleh senyawa kimia seperti karbon dan hidrogen. Karena perbedaan senyawa tersebut, minyak solar atau ya minyak per kilogramnya lebih tinggi kandungan energinya dibandingkan dengan bensin. Nah, perubahan senyawa ini mengakibatkan perubahan massa atau density daripada bensin. Jika ukurannya sama-sama 1 liter, namun massa jenisnya berkurang dari 820 gram menjadi 770 gram, maka pemakaian bensin akan lebih boros. Jadi beliau menyatakan bahwa jika massa jenisnya berkurang tadi dari 820 menjadi 770, maka pemakaian bensin akan menjadi berubah atau menjadi lebih boros. Nah, begitu density berubah, maka nilai kalor per liternya pun akan berubah. Nah, karena itu menurut beliau ada yang mengatakan mengisi BBM jangan siang hari ketika panas terik atau ketika BBM baru diisi di dalam SPBU karena terkait densitas yang berubah. Nah, masalahnya dalam spesifikasi minyak dan gas sebagai syarat boleh tidaknya bahan bakar dijual di Indonesia ini tidak diperhitungkan nilai kalornya. Beberapa hari lalu Pertamina menanggapi isu tersebut bahwa tidak ada perubahan dalam produksi Pertalite. Beliau merespon, memang betul, tetapi ada kemungkinan nilai kalornya yang berubah. Perubahan ini disebut bukan disengaja, tergantung dari minyak bumi. Nah, dari sumur minyak bumi yang sama, hasilnya akan berbeda-beda jika diolah menjadi bahan bakar. Kilang hanya memproses, namun sifat-sifat senyawa yang merupakan bawaan dari minyak bumi ini bisa berbeda-beda sehingga pengguna bisa merasakan bahwa bahan bakarnya menjadi lebih boros. Nah, itu terjawab sudah ya? Bukan terjawab. Mungkin itu adalah jawaban sementara yang bisa kita share, bisa kita ceritakan. Jadi kita hanya menceritakan kembali, kita merangkum, kemudian kita mereview apa yang terjadi pada sebenarnya. Intinya adalah Pertamina tidak merubah spesifikasi atau kandungan dari Pertalite. Tapi yang disampaikan oleh dari dosen ITB adalah kemungkinan ada nilai kalor yang berubah yang mengakibatkan apa? Terjadinya penguapan yang lebih cepat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Akibatnya tadi berarti apa yang dialami oleh Bapak Ibu netizen bahwa Pertalite hari ini dan sesudah kenaikan menjadi lebih boros itu mungkin benar adanya, yang diakibatkan adalah penguapan yang lebih tinggi karena nilai kalor yang berbeda yang diakibatkan tadi nilai densitas yang berbeda. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Silahkan mungkin Bapak Ibu netizen yang punya pendapat lain kita sharing di kolom komentar. Terima kasih.